Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, berdiri megah sebuah villa karaoke yang dikenal dengan nama Villa Lita. Pemiliknya adalah Mama Lita, seorang wanita parubaya dengan pesona karismatik dan kepiawaian dalam berbisnis. Mama Lita memulai usaha ini dengan modal kecil dan keberanian besar. Perlahan, ia berhasil mengembangkan usahanya hingga menjadi salah satu tempat hiburan paling terkenal di kota itu. Villa Lita tidak seperti karaoke biasa. Di sana, terdapat fasilitas mewah dengan ruangan kedap suara, tata lampu gemerlap, dan sound system berkualitas tinggi. Selain itu, ada sekitar 60 wanita cantik pemandu karaoke yang siap melayani setiap tamu dengan ramah. Mereka tidak hanya bernyanyi, tetapi juga menemani tamu berbicara dan bersantai. Bisnis ini menarik perhatian banyak kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat kota. Mereka datang untuk melepas penat dan mencari hiburan. Setiap malam, parkiran villa selalu penuh oleh mobil-mobil mewah dan motor-motor berderet. Uang mengalir deras ke kantong Mama Lita dan ia berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan. Namun, bisnis ini bukan tanpa kontroversi. Banyak yang memandang usaha Mama Lita dengan sinis, menganggapnya sebagai tempat yang merusak moral masyarakat. Tetangga di sekitar villa sering mengeluh tentang suara bising hingga larut malam dan perilaku tamu yang dianggap tidak sopan. Meski begitu, Mama Lita tak peduli. Baginya, bisnis ini adalah jalan hidup. Ia merasa sukses dan bahkan hidup dalam kemewahan. Rumahnya besar, mobilnya mahal, dan ia dikenal sebagai wanita paling berpengaruh di kota kecil itu. Namun, di balik kesuksesannya, Mama Lita menyimpan rahasia. Ia sering menggunakan cara-cara tidak etis untuk menjaga kelangsungan usahanya. Ia memberikan uang pelicin kepada beberapa pejabat agar operasional villanya tidak diganggu. Bahkan ketika izin operasionalnya sempat dipertanyakan. Tahun berganti, dan bisnis Villa Lita semakin maju. Namun, semua itu berubah ketika Mama Lita mulai menderita sakit parah. Awalnya hanya gejala ringan, seperti lemas dan sulit tidur. Tapi, lama-lama kondisinya memburuk. Ia tak lagi bisa mengawasi bisnisnya secara langsung, dan penghasilan villa mulai menurun drastis. Para pemandu karaoke yang bekerja di sana perlahan meninggalkan tempat itu, mencari pekerjaan di tempat lain. Beberapa bahkan berbicara kepada media lokal, mengungkap sisi gelap dari villa tersebut. Reputasi Villa Lita hancur dalam waktu singkat. Dalam sakitnya, Mama Lita terpaksa menjual villa untuk biaya pengobatan. Tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Ia akhirnya kehilangan semua hartanya dan jatuh miskin. Rumah mewahnya berubah menjadi gubuk sederhana yang ia sewa di pinggiran kota. Para tetangga yang dulu iri pada kesuksesannya, kini justru mencibir. Mereka menyebut apa yang terjadi pada Mama Lita sebagai sebuah azab. Itulah akibat dari bisnis yang tidak benar. Tuhan menunjukkan kuasanya, bisik mereka satu sama lain. Namun, tidak semua orang meninggalkan Mama Lita. Ada seorang perempuan muda bernama Rina, mantan pemandu karaoke yang pernah bekerja untuknya. Rina merasa berutang budi pada Mama Lita karena telah diberi pekerjaan saat ia membutuhkan. Ia sering datang membantu Mama Lita dengan membawa makanan atau sekadar menemani. Suatu hari, dalam perbincangan dengan Rina, Mama Lita berkata dengan suara pelan, "Aku menyesal, Rin. Semua yang aku bangun ternyata sia-sia. Kekayaan itu tidak berarti apa-apa kalau hidupku penuh dosa." Rina terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia tahu bahwa penyesalan Mama Lita adalah hal yang tulus. Ia hanya bisa mendoakan agar Mama Lita menemukan ketenangan di sisa hidupnya. Kondisi Mama Lita semakin memburuk. Dalam kesendiriannya, ia mulai merenungi semua perbuatannya. Ia memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Beberapa bulan kemudian, Mama Lita meninggal dunia dalam keadaan miskin dan tanpa sanak keluarga. Jenazahnya hanya diantar oleh segelintir orang yang peduli, termasuk Rina. Kabar kematiannya tersebar cepat di kota itu, dan banyak yang menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. "Mungkin ini pelajaran buat kita semua," kata seorang tetangga. "Harta dan kesuksesan duniawi itu tidak akan abadi. Yang abadi hanya amal dan perbuatan baik kita." Villa Lita yang dulu megah kini menjadi bangunan kosong yang terlantar. Orang-orang yang lewat sering melihat tempat itu dengan perasaan campur aduk antara kenangan, dosa, dan pembelajaran hidup. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari harta dan kemewahan, tetapi juga dari cara kita menjalani hidup dengan jujur dan bermartabat. Segala sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak benar pada akhirnya hanya membawa kehancuran. Hidup Mama Lita menjadi pengingat bahwa sebesar apapun kesalahan yang kita buat, masih ada waktu untuk bertobat. Namun,
Alangkah lebih baik jika kita selalu menjaga langkah sejak awal, agar tak menyesal di kemudian hari.